Shalom, Bapak Ibu Saudara, apa kabarnya? Kiranya Bapak Ibu Saudara sekalian sehat, penuh damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan, dan kiranya oleh Roh Kudus berlimpah-limpah dalam pengharapan. Mari saya mengajak Bapak Ibu kita bernyanyi bersama. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu, Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, sungguh rasa syukur dan sukacita bisa kembali menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian. Kiranya Allah sumber pengharapan memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera oleh iman, supaya oleh Roh Kudus kita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur 68 ayat 4. Di dalam Mazmur 68 ayat 4, saya akan tampilkan ayatnya. Tetapi orang-orang benar bersukacita, mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kita adalah orang-orang benar yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita dibenarkan karena sudah ditebus oleh darah Yesus. Dan pagi hari ini kebenaran firman Tuhan kepada kita adalah apapun keadaan kita, apapun situasi kita, kita harus bersukacita, bergembira, beria-ria di hadapan Allah. Ini adalah satu kebenaran firman Tuhan kepada kita Bapak Ibu untuk kita senantiasa bersukacita. Oleh karenanya hari ini saya menyampaikan tema sukacita di dalam Tuhan. Nah, mengapa kita harus bersukacita? Yang pertama, kebenaran firman Tuhan adalah sukacita itu mendatangkan kesembuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam firman Tuhan di dalam Amsal 17 ayat 22, maka firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saudara, orang yang senantiasa bersukacita, bergembira, suka tertawa, happy, bahagia, maka dalam tubuhnya, dalam sistem saraf pusatnya itu akan keluar hormon endorfin yang akan meningkatkan kekebalan tubuh. Dan kita akan lebih cepat sembuh kalau kita sakit. Tapi sebaliknya, kalau kita suka bersedih, kepahitan, stres,
maka tubuh akan menghasilkan hormon kortisol yang menekan sistem saraf imun kita dan menghambat sel osteoblast, sel yang paling bertanggung jawab dalam pembentukan tulang. Nah, kebenaran firman Tuhan ini dibuktikan secara ilmiah, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Nah, oleh karena itu, biarlah senantiasa kita memiliki rasa sukacita apapun keadaan kita. Dan yang kedua, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sukacita itu adalah sumber kekuatan. Dan kalau kita lihat di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam Nehemia 8 ayat 10, jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. For the joy of the Lord is our strength. Saudara, sukacita itu datang dari dalam. Sukacita itu datang karena Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Berbeda dengan kesenangan, happy and joy. Happy, what happened, ditentukan oleh keadaan luar. Ada orang yang ukuran kesenangannya itu berbeda-beda. Ada orang baru senang kalau dia dipromosi, dapat gaji, punya rumah mewah, dapat mobil baru, senang kalau dapat jodoh, dia baru senang. Tetapi sukacita datang dari dalam. Oleh karena kita melekat pada pokok anggur yang benar. Ketika kita merasakan kehadiran Tuhan, ketika Tuhan hadir dalam kehidupan kita, maka hati kita dipenuhi oleh buah roh. Ada 9 buah roh. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kebaikan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hal-hal lain yang bisa mengisi kehidupan kita selain dari kehadiran Tuhan. Seorang teolog bernama Blaise Pascal, Bapak Ibu, dia berkata begini, di dalam rongga hati manusia ini ada rongga kosong yang tidak bisa diisi oleh hal apapun juga selain daripada kehadiran Tuhan, Yesus. Hanya kehadiran Tuhan yang bisa mengisi rongga hati kita. Tidak bisa diisi oleh hal-hal lain. Oleh karena itu, saya percaya kalau Tuhan hadir dalam kehidupan kita, maka sukacita akan mengalir dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, mengapa kita harus bersukacita? Karena sukacita itu adalah perintah. Firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayat 4 berkata, bersukacitalah senantiasa, sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Kalau kita lihat kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu, ini adalah imperatif, ini adalah perintah. Bersukacitalah senantiasa. Rejoice in the Lord always. And again I say, rejoice. Satu kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai kita kehilangan sukacita. Yohanes 10 ayat 10 berkata, Bapak Ibu, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Seorang pencuri, dia akan mengambil barang-barang yang berharga. Dia tidak akan mengambil barang yang tidak berharga. Dan biasanya tuan rumah tidak sadar dia kehilangan barangnya. Dan pencuri tahu apa yang paling berharga dalam kehidupan kita, yakni sukacita. Karena sukacita itu adalah kekuatan. Pencuri tahu, iblis tahu, kalau hidup kita dipenuhi sukacita, maka sukacita itu akan membuat kita bersemangat untuk bekerja. Rumah tangga kita akan harmonis. Kita akan bergairah, berkobar-kobar dalam melayani Tuhan. Nah, ini iblis tidak mau. Dia akan mencoba merampas sukacita itu. Jangan sampai sukacita kita hilang oleh karena dosa, kekhawatiran, ketakutan. Ini yang menghambat kita. Dan ketika kita kehilangan sukacita, maka kita akan mengalami kekalahan. Ini yang dialami oleh Raja Daud, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika dia jatuh dalam dosa, dia ketakutan, dia khawatir, dan dia sadar bahwa dia perlu kegirangan, keriangan dari Tuhan. Oleh karena itu, di dalam Mazmur 51 ayat 9, dikatakan di sini bahwa Daud berkata, bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir, basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju.
Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Saudara, Daud sadar tulangnya remuk karena dia kehilangan sukacita. Oleh karena itu dicatat di dalam ayat 14, bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Saudara, jangan sampai kita kehilangan sukacita dan membuat kita lemah. Ketakutan itu menghantui kita. Nah, sekarang bagaimana caranya kita mempraktekkan sukacita itu? Sukacita harus kita praktekkan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Maka yang pertama, cara kita mempraktekkan sukacita adalah dengan merenungkan kebaikan Tuhan. Apapun keadaan kita, kita ingat kebaikan Tuhan. Pada waktu sakit, jangan ingat bagaimana kita sakit, tapi ingatlah bagaimana Tuhan telah menyembuhkan kita. Jadi yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana mempraktekkan sukacita itu? Yang pertama adalah mari kita merenungkan kebaikan Tuhan. Yeremia di dalam Ratapan 3 ayat 19 sampai dengan 23 ketika dia mengalami satu masa kesengsaraan, masa yang sulit dalam kehidupannya, maka dicatat di dalam Ratapan 3 ayat 19 ketika dia mengingat kemalangannya, kesengsaraannya, masa lalunya yang buruk, maka jiwanya tertekan. Ayat 19, ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipu dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Saudara, kita lihat ketika dia mengingat kesengsaraannya, jiwanya tertekan. Tetapi di ayat 21 ada pembalikan keadaan. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu, aku akan berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habis rahmat-Nya, selalu baru. Setiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Saudara, apapun keadaan kita pada saat ini, mungkin sekarang kita sedang mengalami situasi yang sulit, mungkin sakit, mungkin ada hal-hal yang membuat kita sepertinya kehilangan harapan. Tetapi mari kita ingat kebaikan Tuhan. Kita tidak mempertanyakan kedaulatan dan karakter Tuhan dalam kehidupan kita. Saya teringat ada seorang petenis legendaris bernama Arthur Ashe, seorang petenis legendaris dari Amerika Serikat yang 3 kali memenangkan Wimbledon. Suatu kali setelah dia pensiun, maka dia mengalami sakit jantung dan dia harus dioperasi di rumah sakit, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan pada waktu proses operasi, Arthur Ashe tanpa sengaja, dokter, bukan karena kesalahan Arthur Ashe, pada waktu transfusi darah, dia terinfeksi HIV, Bapak Ibu. Nah, para penggemarnya kecewa. Mereka berkata kepada Arthur Ashe, mengapa Tuhan memilih engkau yang merasakan kesengsaraan ini? Mengapa bukan orang lain? Mengapa harus kamu? Why me, Lord? Begitu. Tapi Arthur Ashe berkata, Bapak Ibu, dia berkata begini, bahwa ada 50 juta orang di dunia ini yang ingin bermain tenis. Tapi diantaranya hanya 5 juta orang yang punya kesempatan untuk bermain tenis. 500.000 belajar menjadi pemain tenis profesional. 50.000 datang ke arena bertanding. 5.000 mencapai turnamen Grand Slam. 50 orang berhasil sampai ke Wimbledon. 4 orang sampai di semifinal. 2 orang berlaga di final. Dan di final saya memegang trofi. Dan saya tidak bertanya, why me Lord? Kenapa saya yang harus juara dan bukan yang lain? Dan ketika saya menderita sakit ini, kesengsaraan ini, tidak perlu saya bertanya, mengapa saya Tuhan? Saya hanya ingat kebaikan Tuhan. Kalau hal yang baik saya terima, Tuhan izinkan juga saya boleh alami hal yang tidak baik. Saudara, Arthur Ashe memberikan teladan yang baik. Dia meninggal dengan tenang dan dia menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang. Nah, bagaimana kita mempraktekkan sukacita kita? Yang pertama adalah merenungkan kebaikan Tuhan. Dan yang kedua adalah kita memuji dan memuliakan Tuhan.
Kita memuji Tuhan dan berdoa dalam masalah kita. Apapun keadaan kita. Memuji, berdoa, itu mempraktekkan sukacita. Bahwa kita hidup sukacita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, Bapak Ibu, Rasul Paulus dan Silas ketika dalam penjara di dalam Kisah Rasul 16 ayat 25 sampai dengan 26, maka apa yang mereka lakukan ketika mereka dalam situasi yang sulit, ketika mereka dalam penjara, ketika mereka dalam tekanan, mereka memuji Tuhan dan berdoa. Inilah cara mereka mempraktekkan sukacita itu. Dan tentunya kita belajar bahwa di tengah-tengah situasi apapun, di tengah-tengah hal-hal yang sulit sekalipun, Bapak Ibu, kita praktekkan sukacita itu dengan merenungkan kebaikan Tuhan, dan yang kedua, memuji Tuhan dan berdoa dalam masalah. Roma 12 ayat 12 berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, doa saya biarlah pada pagi hari ini, pada renungan kita, firman Tuhan ini menguatkan kita sebagai orang benar. Mari kita bersukacita. Ini adalah perintah Tuhan. Di hadapan Allah kita harus beria-ria, bergembira apapun keadaan kita. Karena sukacita itu mendatangkan kesembuhan. Sukacita itu merupakan kekuatan. Dan sukacita itu adalah perintah buat kita. Mari kita mempraktekkan sukacita itu dengan merenungkan kebaikan Tuhan. Memuji dan memuliakan Tuhan. Doa saya kiranya Allah sumber pengharapan memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Tuhan Yesus memberkati, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, terima kasih buat kehadiran Tuhan, buat firman Tuhan. Bapa, kiranya damai sejahtera dan sukacita itu memenuhi kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, jika dalam kehidupan kami sering mengandalkan kekuatan kami sendiri. Tetapi mulai saat ini, kami mau mengandalkan Tuhan. Kami mau beria-ria, bersukacita. Apapun keadaan kami, Tuhanlah puncak sukacita kami. Berkati umat-Mu, berkati anak-anak-Mu Tuhan, yang mengikuti renungan ini. Tuhan berikan kekuatan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan beri kekuatan. Yang terikat Tuhan lepaskan. Anugerahkan damai dan sukacita buat setiap kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kiranya kasih karunia, kekuatan, hikmat yang daripada Tuhan senantiasa memenuhi kehidupan kami. Ini doa dan ucapan syukur kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.